Dan kisah Nabi Yusuf kita juga bisa baca di Bible, ya. Mirip dengan dalam Al-Quran, hanya ada beberapa perbedaan. Di antaranya, ya, di versi Bible sama sekali tidak disebutkan bagaimana Yusuf berdakwah. Tidak ada. Adapun dalam versi Al-Quran bagaimana Yusuf mendakwahi dua penghuni penjara, bagaimana Yusuf menjelaskan tentang masalah kesyirikan. Saya juga enggak tahu kenapa dihilangkan dari versi Bible. Sama seperti kita kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran banyak sekali dia berdakwah tentang kesyirikan, menyembah berhala. Tapi di Bible sama sekali enggak ada dakwah tentang menyuruh orang kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Ya karena mungkin mereka sendiri terjerumus dalam kesyirikan sehingga bagian itu dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga tidak disebutkan dalam Bible Yusuf yang datang kepada dua penghuni penjara kemudian bertanya-tanya. Beda dengan dalam Al-Quran mereka yang datang kepada Nabi Yusuf karena melihat akhlak Nabi Yusuf yang mulia. Kemudian juga dalam Bible tidak disebutkan mukjizat Nabi Yusuf tentang bagaimana bajunya bisa membuat ayahnya tadinya buta bisa melihat kembali. Itu tidak disebutkan sama sekali di Bible. Kemudian di Bible disebutkan, di Perjanjian Lama disebutkan Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Adapun dalam Al-Quran tidak, Yusuf tidak cerita. Ya, Yusuf tidak cerita. Tapi dalam Bible Yusuf cerita, semakin kakaknya semakin jengkel waktu Yusuf cerita. Kemudian dalam Al-Quran Yusuf alaihissalam, ya, dibawa oleh kakak-kakaknya setelah menipu dan merayu Yakub alaihissalam. Dalam Bible tidak. Dalam Bible Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakaknya. Ini perbedaan 180 derajat. Ya, Yakub yang suruh Yusuf ikut kakak-kakaknya. Kemudian dalam Bible, ya, Yusuf alaihissalam kabur kemudian bajunya ditarik oleh Zulekha atau wanita yang konon namanya Zulekha. Adapun dalam Bible, kalau dalam Al-Quran Yusuf kabur ditarik baju dari belakang, dalam Bible tidak. Dalam Bible Yusuf melepas bajunya kemudian taruh di kamarnya si wanita tersebut. Ya. Kemudian dalam Bible begitu ketahuan Yusuf langsung dipenjara. Dalam Al-Quran tidak. Yusuf masih disuruh pergi. Kapan dipenjara? Setelah ada kisah wanita potong-potong tangan mereka. Dalam Bible enggak ada sama sekali kisah tersebut. Tidak ada kisah tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada kisah bagaimana wanita tersebut motong tangan-tangan mereka. Yang ada cuma dalam Al-Quran. Kemudian dalam versi Al-Quran, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah mengeluhkan penderitaannya. Enggak pernah. Bahkan dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan penderitaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun dalam Bible, Yakub mengeluh tentang kehidupannya yang buruk. Lihat Kejadian 47 ayat 9. Dia mengeluh tentang penderitaannya yang buruk dan ada perbedaan yang lain, namun ini yang pokoknya yang menunjukkan bahwasanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam versi Al-Quran lebih indah daripada, lebih banyak faedah daripada yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, dan tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW hanya menjiplak. Buktinya ceritanya banyak bedanya, bahkan lebih lengkap dalam Al-Quran. Lebih lengkap dalam Al-Quran bagaimana faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran.